Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan saya Ibu Risma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri. Nah, rumusnya itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama untuk sinus, yang kedua untuk kosinus, yang ketiga untuk tangen. Adapun rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk sinus, yaitu sin, cos, kosin. Apabila penjumlahan, maka sama dengan dijumlahkan. Apabila dikurang, maka sama dengan dikurang juga. Tapi kalau untuk kosinus, rumusnya adalah cos, cos, sin, sin. Apabila dijumlahkan maka sama dengan dikurang, kebalikannya. Sedangkan apabila dikurang maka sama dengan dijumlahkan. Seperti itu ya. Nah yang terakhir yaitu untuk tangen rumusnya yaitu pembagian. Nah untuk penjumlahan yang atas dijumlah, yang bawah dikurang dan dikali. Sedangkan untuk pengurangan yang atas dikurang, yang bawah dijumlahkan dan dikali gitu. Kita masuk ke contoh soal. Dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut, tentukan nilai dari sin 75 derajat, cos 15 derajat, dan tan 105. Oke, kita langsung jawab ya. Nomor 1, sin 75 derajat itu sama dengan sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, jadi 45 derajatnya itu sebagai alfa, 30 derajatnya itu sebagai beta. Sehingga kita langsung masukkan ke dalam rumus. Nah, karena penjumlahan berarti rumusnya adalah sin cos kosin tapi dijumlahkan. Berarti sama dengan sin 45 derajat dikali cos 30 derajat. Ditambah cos 45 derajat dikali sin 30 derajat gitu. Sin 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2 dikali cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Nah ini kasih tanda kurung biar gampang mengalihkannya. Ditambah cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2 dikali sin 30 derajat sama dengan setengah gitu. Ya, kemudian kita kalikan yang ada dalam kurung. Jadi pengalikannya per suku yang sejenis. Setengah kali setengah, yaitu 1/4. Kemudian akar 2 dikali akar 3, yaitu akar 6. Gitu. Ditambah setengah kali setengah, yaitu 1/4. Akar 2 dianggap ini 1, berarti akar 2. Turunkan aja langsung. Gitu. Karena kan di sininya nggak ada bentuk akar atau suku sejenis yang lainnya. Jadi akar 2 diturunkan langsung. Nah, kemudian ini kita jumlahkan. Cara menjumlahkannya yaitu yang sejenis. Kita langsung sederhanakan aja sih sebenarnya ya. Jadi si 1/4-nya kita keluarin. Kalau 1/4 nih yang di sini yang pertama kita keluarin, maka sisanya adalah akar 6. 1/4 yang di sini dikeluarin, maka sisanya adalah akar 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/4 dikali akar 6 plus akar 2 gitu. Atau bisa juga ditulis akar 6 plus akar 2/4 gitu. Ini untuk yang nomor 1. Jelas ya? Oke, untuk yang nomor 2 yaitu ada cos 15 derajat. Oke, dari mana sih 45 sama 30 tadi? Jadi kalian harus hafal dulu sin kostan dari 0 sampai 90. Nah, cari tuh dari 0 sampai 90 derajat. Kalau misalnya digabung atau dijumlah atau dikurang, itu kebetulan kan isi 75. Berarti di antara 0 sampai 90 kan gak ada yang 75 tuh. Berarti cari yang dua sudut jika dijumlahkan hasilnya adalah 75 derajat. Nah, di sini cos 15 derajat dicari juga dari 0 sampai 90 derajat jika kira-kira, berarti kan kalau 15 nggak mungkin ditambah dong. Berarti nanti dikurang. Kira-kira berapa dan berapa atau dua sudut yang jika dikurang hasilnya ada 15. Didapatlah yaitu cos 45 derajat dikurang 30 derajat. Jadi hasilnya adalah cos 15 derajat gitu ya. Alfanya 45 derajat, terus betanya adalah 30 derajat. Kita masukkan ke rumus yang pengurangan pada
kosinus. Jadi cos plus sin gitu ya. Cos 45 derajat, cos. Berarti dikali cos 30 derajat. Kalau min berarti kosinus itu dijumlah sin. Untuk yang keduanya, yaitu sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Tinggal kita masukkan cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Terus ditambah sin 45 yaitu setengah akar 2 dikali sin 30 yaitu setengah. Kita kalikan suku sejenis ya. Setengah kali setengah yaitu 1/4. Akar 2 dikali akar 3 yaitu akar 6. Terus ditambah setengah kali setengah 1/4. Akar 2-nya langsung turunin. Gitu. Karena nggak ada suku sejenis lagi, jadi turunin aja langsung akar 2-nya. Sederhanakan lagi sama seperti yang di atas, berarti hasilnya adalah 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 6 dikali 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Gitu. Atau sama dengan akar 6 ditambah akar 2/4. Selesai untuk soal nomor 2. Oke, yang terakhir nomor 3 yaitu tan 105 derajat. Tan 105 derajat. Ini juga sama, dicari dari 0 sampai 90. Jika dijumlahkan, maka hasilnya 105 derajat. Cari dua sudut maksudnya ya. Yaitu didapatlah tan 60 derajat ditambah 45 derajat. 60 ditambah 45 itu hasilnya 105 gitu. Jadi alfanya 60, betanya 45. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Kalau penjumlahan berarti atasnya dijumlah, bawahnya dikurang dan dikali gitu ya. Jadi tan 60 derajat ditambah tan 45 derajat dibagi 1 min tan 60 derajat dikali tan 45 derajat. Sama dengan tan 60 itu adalah akar 3. Gitu. Ditambah tan 45 itu 1. Per 1 dikurang tan 60 akar 3 dikali tan 45 sama dengan 1. Akar 3 dikali 1. Nah, jadi nanti hasilnya adalah akar 3 plus 1 per 1 min akar 3. Nah, di sini harus dirasionalkan ya. Jadi, akar 3 plus 1 per 1 min akar 3 itu kita kalikan dengan akar sekawan. Akar 3 plus 1 per 1 min akar 3 awalnya kita kalikan dengan akar sekawan. Berarti akar sekawan dari min yaitu plus 1 plus akar 3 per 1 plus akar 3. Sama dengan, nah ini juga, kalau perkalian berarti satu suku ya. Jadi ini karena ada 2 berarti kita kalikan pelangi. Yang pertama, siap-siap dengarkan, akar 3 dikali 1 dulu. Hasilnya adalah akar 3. Kemudian akar 3 dikali akar 3. Akar kali akar, akarnya hilang, sisa bilangan itu sendiri, yaitu 3 positif. Gitu. Terus, 1 dikali 1, hasilnya 1. Karena positif jadinya plus 1. Gitu ya. Terus 1 dikali akar 3, yaitu akar 3. Positif akar 3. Gitu. Sampai situ jelas ya. Jadi 1 dikalinya pelangi. Per 1 dikali 1, 1. 1 dikali akar 3 yaitu positif akar 3. Kebetulan di sininya positif ya. 1 dikali positif akar 3 jadinya positif akar 3. Kemudian yang kedua, min akar 3 dikali 1 yaitu min akar 3. Min akar 3 dikali akar 3. Min kali plus kan min. Ya kan? Akar 3 dikali akar 3 yaitu 3. Oke, nah di sini hasil akhirnya ini coret nih. Coret 3 dikurang 3 kan habis ya. Nah, berarti sisa ini juga nih jumlahin yang atas ini dengan suku sejenis. Akar 3 ditambah akar 3. 3 ditambah 1. 3 tambah 1 dulu yaitu 4. Akar 3 ditambah akar 3 bukan akar 6 ya. Tapi melainkan 2 akar 3.
gitu. 1 dikurang 3 sama dengan min 2. Nah, ini bisa dibagi ya, sehingga hasil akhirnya 4 dibagi min 2, hasilnya min 2. 2 dibagi min 2, yaitu min 1. Min 1 dikali akar 3, yaitu min akar 3. Atau, kalau misalnya nggak mau bentuknya seperti ini, jadi minnya kita keluarin. Min, kalau minnya dikeluarin sisa 2. Kalau minnya keluarin sisa plus sama akar 3. Jadi min kali 2 jadinya min 2, min kali plus akar 3 jadinya min akar 3 gitu. Ya, ini hasil akhirnya. Oke, semoga bermanfaat, semoga kalian paham. Apabila ada yang kurang kalian pahami, langsung aja tanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.